dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Bangsa. Kami membangun industri yang terus tumbuh selama lebih dari 35 tahun. Kami menerapkan kinerja yang efektif dan inovatif untuk menghasilkan tandan buah segar dengan produktivitas dan kualitas yang baik. Semua demi komitmen kami berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa yang dijaga seiring dengan jejak langkah kami, mengoptimalkan produktivitas dan meminimalisir jejak karbon. Kami yakin komitmen tersebut akan membawa kami menuju keberlanjutan bisnis yang mampu bersaing di kancah global. Menyelaraskan langkah dengan zaman. Di sela kerja keras, kami memulai kerja cerdas untuk merengkuh semua peluang. Mengembangkan talenta-talenta terbaik kami yang beragam dan inklusif. Digitalisasi meningkatkan kinerja sehingga segala bentuk keputusan dapat diambil lebih cepat, tepat, akurat. Kami percaya masyarakat berperan penting di setiap langkah tumbuh kembang kami, menjadi perekat yang memperkuat ikatan. Masyarakat ada untuk kami, dan sudah sepantasnya kami pun hadir untuk masyarakat. Melalui pilar-pilar kepedulian sosial, kami berupaya memberi yang terbaik untuk masa depan bersama yang lebih baik. Melestarikan apa yang kita miliki, baik hutan, flora dan fauna, juga budaya dan adat istiadatnya. Kami berupaya tak sekedar menjadi yang paling modern, tapi bersikeras memilih jalan keberlanjutan dengan komitmen menjalankan 12 inisiatif yang terangkum dalam Astra Agro Sustainability Aspiration 2030. Kami percaya masa depan akan lebih cerah karena kekuatan PTA mengubah kesulitan menjadi keunggulan dan keterbatasan menjadi ketidakterbatasan. Bibit-bibit unggul itu akan tumbuh lebih besar dan kuat sejak kemarin, hari ini, dan akan datang. Oke. Bisa lihat ini Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu analis, rekan-rekan jurnalis serta hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memulai Public Expose 2023 pada pagi hari ini, saya terlebih dahulu mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk memute Zoom di akun masing-masing agar kita dapat dengan seksama mengikuti acara pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu secara online dalam acara Public Expose Live 2023 terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 1997 dengan kode AALI atau biasa disebut dengan AALI yang bergerak di bidang agribisnis. Telah hadir bersama kita Bapak Santosa selaku Presiden Direktur Perseroan,
Pak Santosa, selamat pagi menjelang siang Bapak. Pagi Fani. Kemudian ada Bapak Mario Casimiru Surunggultom selaku Direktur Perseroan. Selamat pagi menjelang siang Pak Mario. Selamat pagi Fani. Terima kasih banyak. Dan izinkan saya Feni Sofyan untuk memandu acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya berikut adalah disclaimer dari presentasi yang akan kami sampaikan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu membaca dari disclaimer ini. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, PT Astra Agrolestari Tbk telah menyelenggarakan RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 dan telah memutuskan 4 agenda rapat. Untuk itu, sebelum mendengarkan pemaparan terkait kinerja perseroan, saya akan terlebih dahulu membacakan hasil keputusan RUPST 2023, yakni rapat pertama, menyetujui dan menerima baik laporan perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2022. Rapat kedua, menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1,73 miliar rupiah, triliun rupiah, mohon maaf, sebagai berikut. Sebesar Rp404 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp85 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022. Saham perseroan pada tanggal sehingga sisanya sebesar Rp319 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2023 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 14 April. Bisa dilanjutkan? Baik, mohon maaf atas kendala teknis, saya akan bacakan kembali. Sehingga sisanya sebesar Rp319 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2023 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 14 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pada rapat ketiga, memutuskan, keputusannya akan saya bacakan pada slide selanjutnya, dan rapat keempat menunjuk kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 dan menetapkan honorariumnya. Selanjutnya, pada mata acara rapat ketiga, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, berikut adalah susunan direksi dan Dewan Komisaris. Saya terlebih dahulu perkenalkan susunan direksi PT Astra Agrolestari Tbk, sebagaimana kali ini kita bisa lihat di layar. Bapak Santosa terpilih kembali menjadi Presiden Direktur Perseroan di jajaran Komisaris. Bapak Sidarto diganti dengan Ibu Ratna Wardani, sedangkan di jajaran direksi Bapak Niko Tahir diganti oleh Bapak Cap Tetva. Profil Bu Ratna Wardani merupakan lulusan dari Universitas of Indonesia sebagai doktor di akuntansi dan Fakultas of Economy and Business. Saat ini beliau juga merupakan Chairman of the Board of Examiners for Sustainability Practitioner Certification Examination, Institute of Certified Sustainability Practitioners atau ICSP. Member of Working Group of Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, Lecturer and Researcher Faculty of Economy and Business Universitas Indonesia di Accounting Department. Dan sebelumnya merupakan audit komite dari PT Adikarya Tbk hingga 2022.
Sedangkan direksi baru dari PT Astra Agrolestari yakni Pak Cap Tetva, beliau menyandang gelar Sarjana Statistik dan Matematik dari Universitas Gadjah Mada dan menyandang gelar Magister MBA General Management dari IPMI International Business School. Saat ini juga masih menjabat sebagai Presiden Komisaris di beberapa perusahaan, PT Samasdika Karya, Office Building, PT Asya Mandira Land atau Asya Residential Development, dan Presiden Direktur dari PT Manara Astra. Sebelumnya juga beliau merupakan Presiden Direktur dari PT Astra Tol Nusantara dan PT Astra Nusa Perdana sebagai Presiden Direktur. Baik, demikian adalah perkenalan kami terkait jajaran komisaris dan jajaran direksi PT Astra Agrolestari yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara dimulai saya akan membacakan terlebih dahulu panduan dalam mengikuti acara Public Expose Astra Agro tahun 2023. Setelah sesi presentasi dari manajemen, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang terletak pada layar bagian bawah aplikasi Zoom Webinar. 2. Format pertanyaan yaitu menyertakan nama peserta, nama institusi, nama dan pertanyaan yang diajukan. Dan ketiga, pertanyaan mohon dapat disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas sesuai penggunaan bahasa yang santun. Moderator akan memilih pertanyaan dan akan menyampaikan kepada narasumber, itu merupakan poin keempat. Dan kelima, apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, maka dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui email investor@astra-agro.co.id. Dengan senang hati kami akan menjawab. Dan Bapak dan Ibu, marilah kita simak bersama presentasi yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Astra Agrolestari Tbk. Untuk itu, kepada Bapak Santosa, saya persilahkan. Terima kasih Fanny. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Izinkan saya selaku Presiden Direktur PT Astra Agrolestari Tbk menyampaikan kinerja perseroan tahun 2022. Berikut adalah peta lokasi perkebunan di mana Astra Agrolestari Tbk dan anak-anak perusahaan di bawahnya melakukan operasionalnya dari Aceh sampai di Pulau Sulawesi. Hingga saat ini perseroan mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 287.044 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perseroan juga konsisten dalam melaksanakan program replanting dan tahun 2022 mencapai 4.557 hektar tambahan baru yang dilakukan replanting. Saat ini perseroan memiliki pabrik pengolahan CPO atau PKS banyak 32 unit dengan total kapasitas 1.570 ton tandan buah segar atau TBS per jam. Perseroan juga memiliki 2 unit refinery dengan kapasitas sebesar 3.000 ton CPO per hari. Refinery perseroan tersebut berlokasi di Sulawesi Barat, yaitu PT Tanjung Sarana Lestari, serta refinery yang merupakan joint venture dengan partner kami yaitu Kuala Lumpur Kepong Berhad, yaitu berupa PT Kreasi Jaya Adikarya yang berlokasi di Dumai, Provinsi Riau. Selain itu, perseroan memiliki pabrik kernel crusher sebanyak 14 unit dengan total kapasitas 1.500 ton kernel per hari. Dan dalam mengelola produk turunannya, perseroan memiliki 1 unit palm kernel oil refinery dengan kapasitas 400 ton PKO atau palm kernel oil per hari. Guna memenuhi kebutuhan pupuk internal, perseroan juga memiliki fertilizer blending plant sebanyak 2 unit, yaitu 1 berlokasi di Kalimantan dan 1 lagi berlokasi di Sulawesi. Dari total luasan perkebunan kelapa sawit tertanam yang dimiliki perseroan, terdapat 105.270 hektar atau 37% di area Sumatera, 130.841 hektar atau 45% di area Kalimantan, dan 50.934 hektar atau 18% di Sulawesi. Apabila kita melihat komposisi perkebunan tertanam tersebut berdasarkan kepemilikan, maka sebesar 214.815 hektar atau 75% merupakan perkebunan inti
dan 72.229 hektar atau 25% merupakan perkebunan plasma dan KKPA. Kalau kita lihat di tahun 2022 lalu ada kebijakan yang cukup fundamental untuk kinerja Astra Agro, yaitu kebijakan DMO dan DPO atau Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, serta di bulan April sampai dengan Mei tahun lalu adanya pelarangan ekspor yang harus disikapi perseroan dengan sangat bijaksana. Perseroan menerapkan prinsip-prinsip bisnis sekaligus tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Mitigasi risiko akibat penumpukan stok CPO di tangki-tangki pada saat terjadinya pelarangan ekspor dilakukan melalui perubahan strategi di sisi operasional maupun dalam hal inventory management. Secara operasional, manajemen mengatur ulang jadwal rotasi panen per blok melalui penerapan rotasi panjang dengan tetap memperhatikan kualitas buah semaksimal mungkin. Pengaturan tersebut tentunya mempengaruhi kinerja operasional perseroan sehingga menyebabkan total produksi tandan buah segar dari perkebunan inti dan plasma mengalami penurunan sebesar 1,2% menjadi 4,27 juta ton pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 4,33 juta ton. Dari sisi manajemen pengelolaan stok, pengaturan perputaran persediaan dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas tangki yang ada, baik yang tersedia di pabrik maupun pelabuhan, termasuk memaksimalkan pengiriman ke konsumen. Di sisi lain, manajemen juga melakukan pengaturan terhadap penerimaan TBS dari petani, sehingga terjadi penurunan jumlah pembelian TBS dari pihak eksternal sebesar 20,8% menjadi 2,59 juta ton pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,27 juta ton di tahun 2021. Hasil dari produksi inti plasma maupun pembelian dari pihak ketiga sebagaimana telah diproduksi CPO sebesar 11,5% menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2022 dari 1,47 juta ton pada tahun 2021. Kalau kita amati pergerakan harga di tahun yang lalu, sebenarnya pada kuartal pertama harga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa akibat dampak berbagai macam kondisi perekonomian dunia, terutama adanya gangguan atas pasokan minyak nabati dunia, yakni minyak bunga matahari dari Rusia dan Ukraina akibat perang kedua negara, serta minyak kelapa sawit dari Indonesia akibat adanya kebijakan DMO dan DPO di tahun 2022, serta pelarangan ekspor pada April 2022. Kedua kondisi tersebut membuat harga minyak nabati termasuk CPO di pasar internasional mengalami kenaikan sehingga mencapai titik tertinggi di kuartal 1, yaitu 1.813 US dollar per ton. Namun kenaikan harga tersebut tidak berlangsung lama pada saat dilakukannya kebijakan pelarangan ekspor oleh pemerintah Indonesia. Pada saat dicabut maka harga mengalami koreksi yang cukup besar. Pada semester kedua tahun 2022 harga CPO berangsur pulih ditandai dengan adanya kenaikan harga rata-rata kumulatif perseroan sebesar 14,6%, di mana pada tahun 2022 harga CPO perseroan secara rata-rata mencapai Rp12.948 per kilogram, dengan pada saat yang sama harga rata-rata di SIF Rotterdam sebesar 1.352 US dollar per ton. Program-program yang dilakukan perseroan tetap berjalan di tengah situasi kondisi terutama karena adanya pandemi COVID-19. Program digitalisasi yang telah diterapkan dan dimanfaatkan oleh perseroan sejak tahun 2018 merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan operasional selama pandemi COVID-19. Berbagai inovasi teknologi berbasiskan internet dan teknologi mobile, baik untuk manajemen work tools maupun perangkat kontrol, dilakukan secara terus-menerus pada periode-periode saat ini maupun di 3 tahun terakhir. Saat ini perseroan telah memodernisasi seluruh operasional inti dan telah memasuki tahap
data analytics yang memungkinkan perseroan melakukan sentralisasi data di Operation Center di kantor pusat Astra Group. Digitalisasi yang merupakan inisiatif inovasi karyawan juga diterapkan di non-operasional untuk memudahkan berjalannya sistem kerja seperti di bidang komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, administrasi, dan lain-lainnya. Perseroan telah memiliki peta perencanaan program digitalisasi seiring dengan inisiatif inovasi yang sudah menjadi budaya perseroan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas proses kerja, sekaligus peningkatan kompetensi karyawan terkait di bidang teknologi. Selanjutnya, untuk penjelasan kinerja keuangan dan inisiatif keberlanjutan akan disampaikan secara singkat oleh Bapak Mario C.S. Gultom. Dipersilakan Pak Mario. Terima kasih Pak Santosa. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan memulai dengan penjelasan kinerja keuangan. Pendapatan bersih perseroan pada tahun 2022 menurun 10,3% dari 24,32 triliun pada tahun 2021 menjadi 21,83 triliun pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya volume penjualan CPO sebesar 23,3% serta produk turunan CPO sebesar 21,4%. Akibat penurunan pendapatan bersih yang diiringi dengan kenaikan selling expense sebesar 37,3%, maka laba operasional perseroan mengalami penurunan sebesar 31,2% dari 3,43 triliun pada tahun 2021 menjadi 2,36 triliun pada tahun 2022. Dengan demikian, laba bersih perseroan ikut mengalami penurunan sebesar 12,4% dari 1,97 triliun pada tahun 2021 menjadi 1,73 triliun pada tahun 2022. Capital expenditure. Pembelanjaan modal perseroan atau CAPEX tahun 2022 naik sebesar 12,2% menjadi 1,3 triliun dari 1,2 triliun di tahun 2021. Pada tahun 2022, capital CAPEX digunakan untuk plantation sebesar 888 miliar dan non-plantation sebesar 502 miliar serta mills dan port sebesar 289 miliar. Selanjutnya saya akan menyampaikan Astra Agro Sustainability Aspirations. Pada tahun 2022, perseroan menegaskan komitmen yang sangat penting dalam menjawab tantangan keberlanjutan. Perseroan menetapkan sebuah komitmen yang lebih tinggi terkait keberlanjutan, yakni Astra Agro Sustainability Aspiration dengan target yang harus dicapai pada tahun 2030. Strategi ini diimplementasikan melalui Triple P Roadmap strategi yang terdiri dari portfolio roadmap, di mana dengan memperhatikan lingkungan dan upaya mitigasi perubahan iklim. People roadmap, yakni strategi pengembangan sumber daya manusia yang mengedepankan keberagaman yang inklusif, serta lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Dan terakhir adalah public contribution roadmap, yaitu kontribusi sosial perseroan terhadap masyarakat. Strategi perseroan ini dijalankan dengan mengacu pada prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Secara teknis, Triple P Roadmap strategi ini terdiri dari 12 aspirasi dengan target pencapaian tahun 2030 yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya saya akan membacakan pencapaian publik roadmap di tahun 2022. Public Contribution Roadmap memberikan kontribusi sosial merupakan misi perseroan dalam menjalankan bisnis yang memberikan dampak bagi masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia. Sebagai bisnis yang bergerak di bidang kelapa sawit, di mana sebagian besar area operasionalnya berada di daerah pedalaman, maka perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar melalui 4 pilar Corporate Social Responsibility atau CSR, yakni lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta berperan dalam pembangunan perekonomian daerah sekitar. Hingga saat ini, program CSR perseroan telah dirasakan oleh 128.623 orang di sekitar perkebunan.
Pilar ekonomi, perseroan melakukan pemberdayaan masyarakat berupa program kemitraan melalui berbagai skema, diantaranya program kemitraan pupuk, transport dan infrastruktur, benih dan bibit kelapa sawit, serta memberikan pelatihan juga peningkatan kapasitas terkait agronomi dan keberlanjutan. Program ini telah merangkul lebih dari 53.700 petani sawit dalam rantai pasok yang terdiri dari petani plasma, KKPA, dan petani mandiri, lebih dari 400 desa, di mana perseroan telah melakukan pembelian TBS di pihak eksternal sebesar 2,59 juta ton atau setara dengan 8,72 triliun di tahun 2022. Selain itu, perseroan juga melakukan program pengembangan ekonomi yang bersumber dari kearifan lokal serta potensi wilayah melalui program Desa Sejahtera Astra atau DSA. Hingga tahun 2022, program DSA memberikan manfaat bagi masyarakat di 108 desa di sekitar perseroan dengan total 153 komunitas lokal binaan yang memiliki latar belakang pencaharian yang berbeda. Pilar kesehatan, sedangkan di bidang kesehatan, perseroan membentuk pusat kegiatan kesehatan masyarakat yang berbasis posyandu sebagai langkah preventif pencegahan penyakit serta peningkatan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita, serta lansia. Program yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta puskesmas setempat ini telah memberikan pendampingan, edukasi, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada 331 posyandu yang berada di desa sekitar area operasional perusahaan. Pilar pendidikan. Pada bidang pendidikan, perseroan melakukan pengembangan program pendidikan literasi berbasis karakter melalui penerapan program sekolah ramah anak dan program muatan lokal pendidikan. Lingkungan kebun kelapa sawit. Kedua program ini telah menyasar lebih dari 1.934 guru, 28.790 orang tua di 194 sekolah binaan dari jenjang TK hingga SMU atau SMK sederajat yang berdampak pada 28.827 siswa. Selain itu, perseroan juga memberikan komitmen dalam pengembangan guru baik bagi guru sekolah internal maupun sekolah sekitar perseroan melalui program Cerdas Astra yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di area perkebunan. Selama tahun 2022, perseroan memberikan beasiswa bagi 2.220 siswa atau siswi yang merupakan masyarakat sekitar, pemberian insentif bagi 504 guru, serta bantuan sarana dan prasarana untuk sekolah binaan. Pilar lingkungan, perseroan pemegang teguh komitmen untuk menjalankan tata kelola dengan tetap menjaga lingkungan dan turut serta dalam memitigasi perubahan iklim. Perseroan telah menetapkan sustainability policy yang memegang prinsip tidak melakukan deforestasi, melakukan konservasi lahan gambut, dan menghormati hak asasi manusia atau NDPA. Untuk pencapaian portfolio dan people roadmap dapat dilihat secara lengkap dalam laporan keberlanjutan pada website perseroan. Demikian pemaparan laporan kinerja perseroan dan kinerja keberlanjutan perseroan tahun 2022. Untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, Feni. Baik, terima kasih banyak Pak Mario dan Pak Santosa, terima kasih banyak atas pemaparannya. Rekan-rekan sekalian, tibalah saatnya kita pada sesi Q&A dan sudah ada bersama saya